Wah, nggak bener itu. Memang nggak bener, Bang. Kelihatan banget nggak benernya dipamerin gitu. Andai kata Pak nggak benernya itu disembunyiin gitu nggak apa-apa. Ini dipamerin nggak benernya nih. Bener kan sinetron bersambung? Drama akan terus berlanjut dan ya Komnas HAM. Gini loh, coba dramanya itu yang bagusan dikit gitu. Jadi apa ya, nggak gampang ketebak gitu. Film itu kalau gampang ketebak nggak enak. Iya kan nggak bagus film tuh. Gampang ketebak, jangan dong. Ini kalau kayak begitu masa kertasnya dilipat begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk penjualan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masih di Bandung nih. Nanti ada kegiatan bareng sama umat Islam Bandung insya Allah. Mudah-mudahan lancar, berkah, manfaat. Amin. Nah guys, konten kita kali ini adalah mau ngebahas tentang bagaimana bentuk keadilan di negeri ini gitu ya. Transparansi hukum gitu, transparansi kejadian-kejadian. Komnas HAM ini mestinya untuk hak asasi manusia, tapi Komnas HAM ini susah kalau sudah berkaitan sama para pejabat kayaknya. Ya kan? Kalau udah berkaitan yang diduga pelakunya itu para pejabat tinggi, itu agak susah Komnas HAM ini. Di Indonesia ini kalau udah ada kepentingan itu susah emang. Seperti yang beredar di Twitter. Kita akan bahas Twitternya ini. Dari akun namanya Kritik Pedas. Kita akan menuju ke sana. Tentang video yang beredar. Tentang penjelasan Komnas HAM. Tentang kejadian Baradae dan Brigadir J. Ayo kita sama-sama ke Twitter. Udah. Nah, ini dari akun Kritik Pedas ya, dari Kritik Pedas. Mereka semua pemain sinetron tidak mau terbuka dan Baradae pun ketika ditanya wartawan bungkam. Drama Komnas HAM, videonya nih videonya. Ulangi. Materialnya klarifikasi, si kue itu jaring-jaringnya siapa ngomong apa dan sebagainya kan juga dikasih. Saya akan tunjukkan. Ini jalannya. Oke. Oh iya. Belum pak. Bentar dulu guys. Kelihatan banget gitu kayak gimana ya Komnas HAM ya. Ini masa kita nggak ngelihat yang begini ya.
Ini juga yang terjadi kemarin. Makanya ya sistem peradilan di Indonesia ini perlu reformasi kayaknya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam penegakan hukum nih. Ini lihat nih ya. Langsung begitu. Ini bentar dulu. Ini Komnas HAM seperti itu nggak ngerasa dilihat sama rakyat apa ya? Apa nggak ngerasa dilihat rakyat gitu, terus rakyat dianggap nggak ngelihat semua gitu. Makanya Komnas HAM yang kemarin KM 50 juga begitu. Ya, wah begini sih. Ya, kita lihat komentar netizen ini. Nah, kan, sejak kasus KM 50 saya sudah tidak percaya dengan Komnas HAM pengkhianat. Loh, sama juga bohong, nggak jelas gitu. Nanti sama mereka kertasnya diedit, kebohongan demi kebohongan terus saja dipertontonkan. Persis salah input pilpres, rezim bohong, dusta. Semua anggota komisi non-departemen, KPU, KPK, Komnas HAM, OJK, Kompolnas, dan lain-lain emang babunya oligarki, orang-orangnya Opung dan Dro. Digaji tinggi malah khianat rakyat. Kalau ketemu di jalan kasih salam tempel aja. Kalau kebetulan lewat depan kantor mereka, kalau ada yang bilang bakar diemin aja. Astagfirullahaladzim. Udah pada marah nih orang-orang. HAM dan PAM itu sedikit beda, apalagi saat mulai nongol buzzer RP macam DS yang getol mempolos tiap omongan Komham. Gue yakin mereka satu circle. Ini lihat ya, bagaimana kecerdasan rakyat Indonesia udah mulai ya nggak bodoh banget gitu, ngeliat banget itu kertas dilipat begitu ya. Itu jelas banget kakak. Sudah kuduga dari cara bicaranya saja ngambang. Iya ngambang kayak apa? Kalau ngambang itu kayak apa? Yang kuning-kuning di kali itu apa ayo? Sudah terbaca endingnya. Yang 6 orang tewas saja secara tragis Komnas HAM tidak mampu berbuat banyak, masih juga mau berharap ke Komnas HAM. Iya. Bingung mau berharap ke siapa di Indonesia nih, bingung gue. Mau berharap sama siapa di Indonesia. Duh. Komnas HAM itu seperti survei bayaran, hanya untuk penguat pengiringan opini. Iya juga ya. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka. Mereka ini nggak takut gitu sama akhirat itu udahlah. Yang penting dunia gue selamat, yang penting gue ada di dunia makan, yang penting dunia gue enak gitu ya. Nggak ngira kalau mereka bakal mati juga gitu, bakal dimintai pertanggungjawaban, nggak ada kayaknya, nggak mikir itu dia. Yang penting dunia gitu, terus mungkin mikirnya nanti gampang tobatnya gitu ya. Wah nggak bener itu, memang nggak bener bang, kelihatan banget nggak benernya dipamerin gitu. Andai kata pak nggak benernya itu disembunyiin gitu nggak apa-apa, ini dipamerin nggak benernya nih. Bener kan sinetron bersambung, drama akan terus berlanjut dan ya Komnas HAM. Gini loh, coba dramanya itu yang bagusan dikit gitu. Jadi apa ya, nggak gampang ketebak gitu. Film itu kalau gampang ketebak nggak enak. Ya kan nggak bagus film tuh. Gampang ketebak, jangan dong. Ini kalau kayak begitu masa kertasnya dilipat begitu ya. Alah. Dari geria polisi yang baik itu cuma 3 nih, foto Gus Dur nih. Pak Hugeng almarhum, bekas Kapolri, patung polisi dan polisi tidur. Yang ngomong Gus Dur itu. Transfer yang diterima gede tuh, bisa buat beli Alphard baru. Buset, iya kah? Sampai ke Alphard apa nih tahu? Lexus bro, waduh. Ini rupanya bandar mobil semua nih. Nggak ada yang percaya, iya lah. Itu sebabnya Komnas HAM dilibatkan toh. Oh iya betul juga ya. Ini komentar ada cerdas ini. Itu sebabnya Komnas HAM dilibatkan. Iya. Ya dilibatkan karena apa? Ya untuk itu gitu. Untuk ecek-ecek. Gak takut sama Tuhan. Sama Tuhan kok takut dia mereka ini. Nggak ada. Kecuali kalau dikasih sakit gitu baru lalu ya. Astagfirullahaladzim.
Nih, ntar gue dibilang minum kok pakai tangan kiri. Ini mirroring ya. Mumpung belum gue. Oh, tulisannya aja, tulisan kaos gue nih, apa namanya? Bacaannya kebalikan. Nah, udah. Nanti gue diprotes sama orang-orang itu. Iya ya, cara memperlihatkan gambar kayak setengah hati. Bukan setengah hati, itu sepenuh hati. Sepenuh hati untuk menutupi. Aduh. Ternyata semua sama, tunggulah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ampun, bagaimana masyarakat mau percaya kalau kayak begini? Syarat panggung sandiwara. Iya, andai kata sandiwaranya rada halus dikit gitu. Itu nggak kelihatan kayak langsung apa ngelipet kertas gitu. Itu ngelipet banget gitu. Sama aja bobroknya musang berbulu ayam. Lu musang. Enaknya jadi pegawai Komnas HAM apa nih? Hore, Jokowi naikkan tukin Komnas HAM tertinggi 24,9 juta. Oh, iya iya. Oh, iya 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 iya. Jadi mungkin ya karena naik itu tadi. Ya iya iya iya. Percuma Komnas HAM turun ujung-ujungnya sama kayak Kamil 50. Iya. Terang-terangan tidak transparan. Komnas on faedah blas. Iya. Terang-terangan untuk tidak terang. Udah terlalu terang-terangan untuk tidak terang gitu. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya, mudah-mudahan deh Allah binasakan orang-orang yang begitu ya. Pelanggaran yang bener. Drama sinetron. Gila, di sinetron pun nggak segitu gitu. Di drama itu masih halus dikit gitu. Di drama pun masih halus gitu. Aktingnya masih bagus. Walaupun itu masih bagus drama tuh. Kalau ini nggak ada anjir, terang-terangan. Kalau di film Komnas HAM ibarat pemain pelengkap atau figuran supaya kelihatan aja serius ditanganin, padahal kasus KM50. Uncredible Komnas HAM sekarang. Kenapa? Nah itu, kenapa? Astagfirullah, taubatlah sebelum ajal menjemput. Siapa yang tanam dia pasti akan menuainya. Iya, tenang aja, ada Allah SWT. Ketika semua sudah tidak adil dan tidak transparan, lantas institusi apa yang bisa kita percayai sebagai rakyat? Rakyat bersatu tidak dapat dikalahkan. Nah nih, karena mereka berada di posisi bukan yang menderita dan merasakan. Coba kalau kejadian ini menimpa anggota keluarga mereka, di mana mereka adalah pejabat yang mampu membuktikan apa mereka tetap menutupi atau membuka, mereka akan menerima yang lebih dari itu. Yakin sudah. Balasan Allah itu ada, pasti lebih. Yakin aja. Segala komnasan lahir setelah reformasi adalah agenda kepentingan global. UUD 45 asli telah musnah di amandemen, dan UUD turunan UUD 2002 amandemen telah jauh melenceng dari cita-cita founding father, ditambah lagi UU Cilaka Cipta Kerja. Nah, rakyat bersatu insya Allah. Ayo, datu UU kembalikan ke UUD 45 yang asli. Anjir, ini apa maksudnya nih? Dikasih kebo anjir. Ada saatnya harus mengalah walaupun kita benar, karena mereka berkuasa namun tak berakal. Oh iya iya, foto kebo di tengah jalan nih. Terus bawahnya tulisannya gini, ada saatnya harus mengalah walaupun kita benar, karena mereka berkuasa namun tak berakal. Oh iya, kebo tengah jalan berkuasa. Kita ngalah aja karena memang nggak punya akal gitu ya, walaupun kadang-kadang berseragam. Aduh, seragam kulitnya kebo, seragam kulitnya. Ikutin patokannya, lihat buzzer aja arahnya kemana. Nah tuh, mau percaya sama kalian berat lah. Iyalah, pas klarifikasi ada aja jawabnya tuh. Ada aja. Nih dari Damai Hari Lubis, Momnas HAM. Penipu, kami 100% blas nggak percaya. Sinetron KB, udah nggak percaya. Yang komisi ini bagian dari rangkaian cerita yang sudah dipersiapkan kali. Nah loh, jelas ya, sama Tuhan aja mereka nggak takut, apalagi sama ente. Lupakanlah mengenai transparan itu.
Biarlah mereka menimbun dosa mereka sendiri. Semoga Tuhan pemilik langit dan bumi melaknat mereka. Amin. 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 Dianggap setolol itu kah kita, ampun. Nah ini sama kayak kita nih. Sama kayak gue nih. Gitu loh. Komnas HAM ini mikirnya gimana sih? Setolol itu kah kita ngelihatnya nih. Gitu. Lu di depan orang terus lu ngelip. Setolol. Aduh parah anjir. Nggak bisa ngebayangin bagaimana kalau korban adalah rakyat sipil yang tidak mempunyai power. Oh, ya itu, udah ada yang ditol itu. Nah benar. Iya, sama. Selamat apa nih? Nah ini biasanya tulisannya. Dapat medali apa nih? Oh dikasih piala. Piala apa nih? Nggak jelas pialanya. Masa iya piala bohong? Oh piala bohong-bohongan. Kan itu bohong-bohongan ya. Alibinya membohongi rakyat, hakikat sebenarnya membohongi dirinya sendiri dan penyesalan akan dibawa sampai mati, sampai akhirat. Jahat banget Komnas HAM kok gitu. Iya, Komnas HAM asasi manusia, tapi nggak manusia banget gitu. Aduh, hahaha, Komnas HAM konon dahulu kala sebuah alkisah. Aduh, iya bener. Ini banyak nih, Deril KM 50 part 2. Ya Allah, banyak-banyak ini guys. Bajingan semuanya bersandiwara. Tolong Bapak Panglima, anak kami disiksa. Nah ini nih Ibunda Brigadir J. Ibunda almarhum Yosua Huta Barat alias Brigadir J meminta pertolongan pada Panglima TNI atas kasus yang menimpa sang anak. Teriakan dan tangis Ibunda Brigadir J pecah kala ikut menyaksikan makam sang anak dibongkar untuk keperluan otopsi Sian, ulang. Gue nggak tega. Nggak tega gue, minta maaf ya. Gue suka nangis kalau ngeliat yang begitu, ya Allah. Sian ya keluarganya ya. Aduh, Komnas HAM jago. Nah itu mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memang udah nggak bisa dipercaya kayaknya ya. Udah nggak bisa dipercaya kayaknya. Nah, dengan seperti itu Komnas HAM masa iya kita ini dibuat setolol itu sama Komnas HAM, artinya terang-terangan gitu. Ini keadilan nggak bakal ada kalau rakyatnya diem aja gini. Ini rakyat harus bersatu sama-sama ini. Harus sama-sama, nggak bisa. Lu lihat itu, waduh, terang-terangan. Ini ketidakadilan dari mulai kemarin kita di Bandung lihat Habib Bahar digituin ya. Sebelumnya KM 50 itu kan, ini berkaitan sama KM 50, sekarang Brigadir J. Ini bukan tentang kelompok agama sayang, ini semua. Lu mau dari agama apa aja, lu mau dari institusi mana aja, lu mau dukung siapa aja. Ketidakadilan ini akan menyentuh kalian juga. Selama kalian, itu lihat aja Komnas HAM begitu. Dan kalau kita nggak bersatu, kita akan terus dibeginikan. Dah, itu aja dari gue. Sadar rakyat Indonesia, sadar. Insya Allah Indonesia bisa keluar dari ketidakadilan ini dan mudah-mudahan orang-orang yang tidak adil itu mudah-mudahan Allah hinakan di dunia dulu. Jangan langsung di akhirat gitu. Di dunia dulu ya Allah hinakan yang lama mereka ya Rabb. Dah gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.